Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB bersama Kak Eka. Oke, faktor persekutuan terbesar itu bisa kita singkat dengan FPB. Apa itu FPB? FPB itu singkatan dari yang tadi ya, faktor persekutuan terbesar gitu ya. Nah, faktor itu apa? Faktor itu adalah bilangan pembagi, sedangkan persekutuan itu adalah yang sama dan terbesar itu adalah yang paling besar gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya apa tuh FPB? FPB adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan atau lebih tanpa bersisa. Lalu gimana sih cara mencari FPB? Gitu ya. FPB itu bisa kita cari dengan tiga cara ya. Yang pertama itu metode mendaftarkan faktor atau faktor persekutuan. Caranya itu menuliskan seluruh anggota pembagi dari masing-masing bilangan secara manual, lalu mencari angka yang sama dan nilainya paling besar. Nah, yang kedua itu adalah pakai pohon faktor atau faktorisasi prima. Maksudnya gimana? Faktorisasi prima atau pohon faktor itu adalah memecah bilangan menjadi perkalian bilangan prima. Ayo, masih ingat apa itu bilangan prima? Nah, yang ketiga itu adalah metode tabel atau Sankeydan. Nah, itu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah membagi bilangan-bilangan tersebut secara bersamaan dalam sebuah tabel menggunakan pembagi bilangan prima. Hampir sama kok dengan metode faktorisasi prima gitu ya. Nah, karena mencari FPB itu ada beberapa cara, di video pertama ini kita akan pakai cara pertama, yaitu metode mendaftarkan faktor ya. Kita nanti menulis semua faktor dari angka yang dimaksud, kemudian kita cari angka yang sama dan kita cari angka yang paling besar. Metode mendaftarkan faktor itu tadi udah kakak bilang ya, ada caranya itu adalah tentukan semua faktor dari masing-masing bilangan, kemudian identifikasi faktor-faktor yang sama atau kita lihat angka yang sama, kemudian habis itu kita cari deh angka yang paling besar. Nah, contohnya itu ini ada contoh ya, cari FPB dari 12 dan 8. Gimana sih caranya? Kita pakai cara metode mendaftarkan faktor ya. Oke. Nah, pertama kita tulis dulu tuh 12, terus kita buat dalam bentuk tabel seperti yang kakak tuliskan itu. Kemudian 12 itu bisa dibagi berapa aja ya, kita cari aja tuh angkanya. Atau enggak, 12 itu kita dapat dari berapa kali berapa sih. Nah, yang pertama itu 12 bisa dibagi 1. Kalau dibagi 1 hasilnya 12. Hasilnya kita taruh di sampingnya, di samping angka 1. 12 juga bisa kita bagi dengan 2. Nah, 2 itu dikali berapa ya biar 12? Dibagi 2 itu dikali 6, atau 12 dibagi 2 sama dengan 6. Dan 12 juga bisa kita bagi 3 tuh. Kalau dibagi 3 hasilnya jadi 4. Oh iya, terus 12 juga bisa kan ya kita bagi 4. Nah, karena kalau dibagi 4 sama dengan 3 dan itu tuh sama dengan tabel yang di atasnya, maka kita tuliskan 1 aja gitu ya. Jadi yang 3 sama 4 aja nih. Itu artinya sudah sama ya. Nah, setelah kita cari angka-angka pembagi 12, kita tuliskan itu semuanya dari yang terkecil nih. Dari 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Tapi bisa pakai tanda koma ya, jangan lupa. Oke, selanjutnya kita ke angka 18. Caranya juga sama seperti angka 12 tadi ya. 18 itu bisa dibagi 1. Nah, kalau dibagi 1 sih 18. Kemudian bisa dibagi berapa lagi ya? Bisa dibagi 2 sama dengan 9. Dan atau kita bagi 3. Maka hasilnya kalau kita bagi 3 sama dengan 6. Nah, itu kita tuliskan kembali nih faktor dari 18 seperti yang 12 tadi. Kita tulis 1, 2, 3, 6, 9, dan 18.
Oke, setelah kita tuliskan semua faktor dari 12 dan 18, maka kita cari faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah angka atau faktor yang sama-sama ada di angka 12 dan 18 tuh. Nah, kita tulis ya faktor persekutuan dari 12 dan 18. Berapa aja nih? Ada 1, ada 3, ada 2, ada 6. Nah, setelah kita sudah tulis semua faktor persekutuan dari 12 dan 18, maka kita cari angka yang paling besar. Angka berapa? Angka 6. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Gimana? Mudah kan? Oke. Nah, kemudian nih ada contoh lagi nih kakak kasih nih, cari FPB dari 16 dan 32 dengan metode yang sama. Jadi kita harus cari faktor dari 16 dulu atau angka berapa yang dapat membagi 16. Seperti tadi ya, kita buat dalam tabel. Nah, 16 itu bisa kita bagi 1, hasilnya 16. 16 juga bisa kita bagi 2, hasilnya itu 8. Kemudian 16 itu juga bisa kita bagi 4. Nah, kalau dibagi 4 hasilnya adalah 4. Nah, kita tulis ya mendaftar faktor dari 16 itu adalah 1, 2, 4. Karena 4 tadi ada 2, maka kita tulis 1 aja. Lalu kita tulis langsung 8 dan 16. Oke, kita pakai cara yang sama untuk mencari faktor dari 32. Kita buat tabel lagi ya. Nah, kita buat 32 di atas, kemudian 32 itu bisa dibagi 1 sama dengan 32. Kemudian 32 juga bisa dibagi 2, hasilnya nanti 16. Kemudian 32 juga bisa dibagi dengan 4, itu hasilnya 8. Dan sudah cukup ya, karena tidak ada lagi yang bisa membagi habis 32. Oke, setelah itu kita tuliskan kembali secara mendatar ya faktor dari 32 dari yang terkecil, ingat. Jadi ada 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Kemudian kita cari faktor persekutuan dari 16 dan 32. Itu maksudnya adalah faktor itu adalah angka yang sama ya. Nih. Oke, ini kita lingkarin. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 4, ada angka 8, dan ada angka 16. Jadi nanti kita tuliskan semua tuh faktor-faktornya. Kemudian kita lihat yang paling besar itu angka berapa ya. Nah, angka yang paling besar ternyata angka 16. Jadi FPB dari 16 dan 32 adalah 16. Oke, berikutnya kita coba latihan yuk. Di sini ada latihan untuk mencari FPB dari 36 dan 54. Oke, kita hitung mundur ya. Kita mulai dari 10. Berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 18. Ayo, siapa yang dapat 18? Yang dapat 18, good job ya. Dan untuk yang belum dapat 18 atau masih menghitung, oke, nggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Oke. Nah, ini kakak ada satu soal lagi nih. Latihannya untuk mencari FPB dari 8 dan 18. Yuk, kita mulai hitung mundur lagi ya. Nah, jawabannya adalah 2. Ayo, siapa ini yang dapat jawabannya 2? Good job ya, pertahankan terus. Oke. Nah, untuk yang belum dapat, tetap latihan ya. Nah, untuk metode mendaftarkan faktor ini sampai sini dulu ya. Nanti kita bahas untuk metode-metode yang lain. Nah, kesimpulannya adalah 1 nih, kita harus hafal perkalian ya. Kedua, metode mendaftarkan faktor ini itu cocok untuk angka yang kecil. Jadi kalau untuk angka yang besar kita pakai metode yang lainnya. Untuk metode mendaftarkan faktor cukup sampai sini dulu ya videonya. Next video kita akan bahas tentang metode faktorisasi prima. Oke, thank you for watching. See you on the next video. Bye bye.